Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Siapa kau sebenarnya? Ropo, kau ingin tahu siapa diriku? Baiklah, diriku adalah utusan dari Tuan Guru Abdul Aswad. Usia. Diriku bukan hanya diutus, akan tetapi diriku adalah makhluk kepercayaan. Karena diriku memiliki kepintaran, kebijaksanaan untuk bisa mengelabui dirimu. Mungkin kau bisa mengelabui mereka berdua. Astagfirullah. Pak. Bukan dulu, Mbak. Enggak. Bukan dulu. Itu nyalain. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami. Tentunya kami di sini masih berdua, saya Mbak Wongso dan Mas Arya. Betul. Alhamdulillah kemarin mendapatkan suatu pelajaran baru Ya. dari Syekh Ilyas. Saya lupa namanya. Syekh Kutub Ilyas. Iya, Syekh Kutub Ilyas. Dan alhamdulillah juga kemarin saya mendapatkan amit-amitnya lah suatu penyakit yang tidak tahu penyakit apa namanya. Saya kaku ya. Iya. Seperti ini nggak bisa digerakin. Tapi alhamdulillah bertemu dengan Syekh Kutub Ilyas, saya bisa disembuhkan oleh beliau dan alhamdulillah saya sembuh, saya normal dan malam hari ini saya bisa melanjutkan perjalanan lagi. Jadi hari ini atau tepatnya malam hari ini ya kita tentunya mau mencari Mas Probo ya. Siapa tahu nanti bisa ketemu dengan Mas Probo sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan bertiga lagi teman-teman. Betul. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwasanya Mas Probo sedang bersama terakhir beliau Mas Probo sedang bersama Syekh Al-Namir Al-Hakim. Betul. Kita nggak tahu apa yang sedang mereka rencanakan ya, yang jelas pastinya mereka berdua sedang merencanakan sesuatu yang baik Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Buat yang belum tahu sebenarnya perjalanan ini sedang nyari apa sih ya, saya jelaskan. Jadi kami sedang mencari pusaka bismillah teman-teman. Betul. Dan yang akan kita hadapi nanti adalah Abdul siapa ya? Anu Arya, Mas Arya? Aswad. Abdul Aswad. Nah itu yang katanya sangat berbahaya ya. Ya. Beliau bisa menipu kami dengan cara yang sangat halus katanya. Ya sudah ya Mas Arya, apa ada mau ditambahin sambil jalan saja? Ya mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Oh Pak. iya teman-teman, jangan lupa berdoa sebelum kita melangkah lebih jauh. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hadapi nanti, apa yang kita lalui nanti bisa aman terkendali. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Kita sambil jalan ya Lur, pelan-pelan. Ini sih mending ya Bang, nggak kayak kemarin itu yo. Iya. Kemarin itu nggak ada jalan, ini kita ambil, kita sedikit menemukan tempat yang agak tenggar ini loh. Ada pisangnya Pak. Lumayan bekal nanti kalau makanannya habis. Oh iya. Allah Akbar. Apa yang
Ini pohon pisang nggak terima apa gimana ini? Assalamualaikum. Baru nyebutin pohon pisang langsung di. Apa kita salah sebut, Bah? Enggak salah sebut yuk. Mungkin penunggu pohon pisang ini. Masya Allah. Mohon Permisi. maaf Ya. siapapun yang ada di sini. Mohon maaf sekali. Padahal kita nggak ada niat untuk nyuri pisangnya ya. Betul. Baru ngomong. Masa nggak terima sampai seperti ini. Allah Akbar. Keluarlah jenengan jika jenengan ada yang ingin disampaikan kepada kami, Betul. atau mungkin sikap kami di sini kurang sopan terhadap jenengan, silahkan keluar saja. Jangan seperti ini, Ya, menyerang sembunyi-sembunyi. tidak berniat kami untuk melakukan suatu kejahatan di tempat ini, wahai Betul. makhluk. Keluarlah kau. Tadi nggak ada loh. Jadi masih ya semoga gerak pisang dia nggak terima. Mohon maaf. Assalamualaikum. Allah Akbar. Assalamualaikum. Permisi, Sampurasun. Rampes. Rampes. Kau siapa? Apa? Apa tujuanmu? Tujuan saya hanya sekedar lewat sih sebenarnya. Kenapa malah jenengan tiba-tiba menyerang kami seperti ini? Apakah kau tidak tahu tempat ini? Apa? Kenapa dengan tempat ini? Berarti dirimu bodoh. Astagfirullah. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kau mengatakan kami bodoh? Kenapa para manusia bisa sampai di tempat ini? Menurutmu kenapa kami bisa sampai ke sini? Tempat ini adalah tempat dua dimensi. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Hei makhluk, jika kau ingin berbicara, berbicaralah. Namun tidak perlu kau menyerang kami seperti ini. Diriku tidak suka kehadiran dirimu. Ya, kalau jenengan tidak suka dengan kehadiran kami, maka kita bicarakan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Hei makhluk, apa kau tidak mendengar perkataan saya? Saya mendengar apa yang kau katakan, Ya baik, jika kau mendengar, mari kita bicarakan baik-baik saja. tapi saya tidak suka. Kau pergi saja dari tempat. Tidak bisa. Tidak usah Lebih baik mendengar. kau mau menuruti perkataan saya atau tidak? Kita bicarakan baik-baik. Baik, jika kau tidak mau berbicara secara baik-baik, maka saya akan memaksamu agar kamu mau berbicara secara baik-baik dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kunci korun, tundukkanlah dia. Tunduk kau. Tunduk kau. Mohon maaf makhluk. Saya tidak ada maksud untuk sombong atau apa. Namun di sini saya tidak mempunyai banyak waktu untuk meladeni jenengan. Sehingga dengan terpaksa saya harus menundukkan jenengan. Saya ingin tanya, sebenarnya alasanmu menyerang kami ini apa? Tidak mungkin hanya dengan kehadiran kami kau lalu menyerang kami seperti ini. Tidak mungkin. Pasti kau tahu sesuatu. Atau jangan-jangan ada yang menyuruhmu untuk menghalangi kami. Kau tidak perlu tahu. Diriku melakukan ini atas perintah siapa. Baiklah. Tugas saya hanyalah mencegah para manusia lewat. Kau bilang mencegah para manusia lewat. Ya. Hei makhluk, sepengetahuan saya sangat jarang sekali manusia melewati tempat ini.
Kenapa kau mengatakan para manusia lewat, seolah-olah banyak manusia yang melewati tempat ini? Karena kami mengetahui akan ada manusia yang lewat ke tempat ini dan ternyata kalian. Sudahlah, sebaiknya kau katakan saja siapa yang telah menyuruh kamu untuk menghadang kami. Katakan. Tidak ada yang menyuruh. Tidak mungkin lah. Kamu mau jujur apa tidak? Justru saya yang ingin berbicara. Kenapa kau sampai datang ke arah barat, ke tempat ini? Ya, saya juga tidak mau mengatakan tujuan saya apa. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa kan kalau saya nggak mau jawab. Makanya sekarang kamu katakan saja siapa yang menyuruh kamu. Nih saya tungguin. Saya sambil ngerokok. Hei, Tuanku yang menyuruh. siapa namanya? Tidak perlu tahu siapa namanya. Kamu tidak mau mengatakan ya siapa yang telah menyuruh kamu? Tidak. Ya sudahlah kalau begitu. Kamu nggak ada gunanya berarti di sini. Sekarang kamu pergi saja. Katakan. Tetapi kau juga pergi dari tempat ini. Ya kalau saya pasti pergi dari tempat ini. Saya cuma lewat. Kalau kamu tadi nggak keluar juga, saya cuma lewat. Dikit sudah menjauh darimu. Berputar baliklah ke arah sana. Nggak mau lah, saya tujuannya ke sana muter balik. Kalau saya muter balik nanti kejauhan. Nggak ada putar balik di depan sana, Porboden. Nanti tilang saya. Itu ini jalan satu arah ini nggak bisa putar balik. Nanti kalau Ada saya banyak jalan di sebelah sana. Kenapa kau menuju ke sini? ini saya pengennya ke sini. Kayaknya kalau lewat sini lebih dekat. Lebih dekat kemana? Apa yang kau tuju? Nah, saya sedang menuju suatu tempat yang tidak seharusnya kamu tahu. Sudahlah, sekarang kamu keluar saja. Keluar sendiri apa mau dikeluarin? Saya tidak akan pergi. Loh, ya nanti kamu malah tersiksa di sini kelamaan. Saya tidak takut akan siksaan itu. Oh, Siapa baik. yang akan menyiksaku? Saya tidak akan menyiksamu, tapi ada suatu benda yang akan membuatmu kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kunci korun. Berikanlah pelajaran untuknya. Kenapa? Sudahlah. Sekarang sebaiknya kamu pergi saja. Tapi sebelum kamu pergi, saya ingin membuang ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam tubuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Al-Aziz Al-Sam, keluarkanlah ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam makhluk ini. Kau sudah berani membuang kekuatanku. Ya, Nanti bahkan tidak hanya membuang. Kamu lihat dulu sebentar nih sebelum kamu keluar. Saya akan melenyapkan kekuatan yang kau miliki tadi. Lihat ya, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau lihat baik ke arah sana. Kau lihat ke arah sana. Ya ke arah sana benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Al-Aziz Al-Syam, leburkanlah ilmu hitam yang ada di genggaman saya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hanya ilmu kamu yang saya lenyapkan. Kamu mau saya lenyapkan juga seperti itu? Sudahlah, sekarang kamu cabut saja dari tempat sini. Sana keluar, pergi. Kamu sudah nggak memiliki kekuatan. kau sedang mencari masalah di tempat ini. Nah, udahlah, kamu jangan ngomong. Nah. Ayo, Mas Arya. Biasalah makhluk-makhluk yang mencoba menghalangi kita. Mas Arya, Gimana? kemarin waktu dengan kemasukan Syekh Kutub Ilyas, Ya. itu katanya ada ularnya katanya di bawah dengkulmu. Kan kita lihat juga Iya. setelah itu, tapi Iya. kan berarti waktu kesurupan kamu kemasukan itu ular ikut dengerin ya, jangan kamu ya. Walah, pantas pas waktu
saya sadar itu langsung kayak jalan ke arah itu kan, yang semak-semak itu kan. Ya. Biar saja ikut mendengarkan wejangan beliau ya. Allah Kenapa? Akbar. Teman-teman tidak mendengarkan. Betul sekali. Mana ya jalannya? Ini Itu. apa sana? Ini coba sini. Sana ada pertigaan. Tuh, sana bisa, sana bisa. Naik. Sini aja. Hah? Coba itu. Kemana? Sini. Sini aja. Ya. Apa ini matikan dulu aja Pak? Matikan dulu aja Pak. Ya udahlah. Nanti kalau misalkan ada pergerakan atau nanti ada Mas Probo, bisa bertemu Mas Probo, nanti kita nyalakan lagi ya Lur. Allah Akbar. Hah? Alhamdulillah. Nah, saya lagi WA istri. Ya, tapi ini ada yang ingin saya ceritakan. Mana, Pak? Masalah ya. Hebat loh, Pak. Gimana, Mbah? Yang mau ceritakan apa? Pokoknya setelah kita mengalami kejadian yang penuh dengan lika-liku ya Mas Arya, kita sempat terpisah dengan Mas Arya. Namun sebelum terpisah, saya kemarin mengalami sesuatu yang sangat aneh yang belum pernah saya alami Mas Probo. Jadi tangan saya ini begini, kaku, nggak bisa digoyangin sama sekali. Nah terus kita akhirnya berpisah ya. Kita juga nggak tahu kenapa kita terpisah, dan pada akhirnya Arya bertemu dengan sosok yang bernama Syekh Kutub Ilyas. Lalu kita bertemu kembali dengan Arya, dan di saat itu juga Syekh Kutub Ilyas kembali datang, dan beliaulah yang mengobati saya. Hingga akhirnya alhamdulillah saya bisa normal kembali, saya bisa berjalan dan bisa ketemu jenengan lagi. Alhamdulillah. Saya juga ini, Mbah. Saya berbicara dengan Al-Amir Al-Hakim, yang dimana saya sudah mengatur strateginya, Mbah. Yang saya takutkan nanti setelah kita berhadapan dengan Abdul Aswad, kita kacau balau, karena yang dikhususkan kita itu enggak menghadapi musuh-musuhnya atau anak buah dari Abdul Aswad. Kita langsung bertemu dengan Abdul Aswad untuk meminimalisir hal kejadian yang tidak kita inginkan, seperti itu, Mbah. Ya Tapi kan? kita juga mendapatkan wejangan banyak ya dari Syekh Kutub Ilyas, pokoknya tentang kesabaran. Bahkan beliau sempat menceritakan kisah Nabi Ayub tentang kesabarannya. Saya merasakan sesuatu, ada yang hadir, Mbah. Allah Akbar. Ini Mas Probo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, saya Probo, dan siapa panjenengan? Perkenalkan, diriku adalah Syekh Kutub Ilyas. Masya Allah, Syekh Kutub Ilyas, engkau kembali lagi menemui kami. Ada apa, Syekh? Mohon maaf, Syekh, jika tidak keberatan silahkan duduk. Terima kasih. Baiklah, aku datang bukan tanpa alasan.
Aku ingin melihat bagaimana keadaanmu setelah kesembuhanmu, Yoga. Apakah kau telah memahami pelajaran dari ujian yang menimpamu? Iya, Syekh. Saya belajar bahwa ternyata kelemahan bukanlah kehinaan, tetapi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Dan saya pun belajar bahwa tidak semua ujian bisa dihadapi dengan kekuatan, namun harus juga dengan kesabaran dan juga keyakinan, Syekh. Benar. Tetapi ingatlah, perjalanan ini masih panjang. Aku ingin memberikan kalian semua sebuah wejangan yang harus kalian renungkan dalam setiap langkah kalian ke depan. Nggih. Nggih, Syekh. Sebab semakin jauh kalian melangkah, semakin besar tipu daya yang akan menghadang kalian. Insya Allah. Nggih, monggo, Syekh. Jangan apa yang ingin jenengan sampaikan kepada kami, Syekh. Dengarkan baik-baik. Nggih, Syekh. Hati-hati terhadap ujian yang tak terlihat. Ketahuilah, Yoga dan juga Propo, Nggih, siap. ujian terbesar bukanlah ujian yang terlihat jelas di hadapan kalian, tetapi ujian yang menyelinap dalam dirimu tanpa kalian sadari. Sihir yang menimpa Yoga bukanlah sekedar ujian fisik, tetapi ujian batin. Ia datang bukan hanya untuk melemahkan tubuh, tetapi untuk menguji kesabaran dan keyakinan. Setiap perjalanan menuju kebenaran akan selalu menghadapi gangguan dari mereka yang tidak menghendaki cahaya. Kadang mereka datang dalam wujud musuh yang nyata, tetapi kadang mereka datang dalam bentuk yang tidak kalian duga. Keraguan dalam hati, kesombongan dalam ilmu, atau rasa ingin cepat sampai tanpa melewati proses yang seharusnya. Nggih, Syekh. Dan yang kedua, wujud kekuatan sejati, keikhlasan dan kesabaran. Banyak yang mengira bahwa kekuatan sejati ada dalam ilmu dan kesaktian. Tetapi ketahuilah, kekuatan yang paling besar bukanlah pedang yang tajam. Dengarkan. Nggih, Syekh. Bukan pula ilmu yang luas, melainkan keikhlasan dan kesabaran. Seorang yang memiliki ilmu tinggi
tetapi tidak memiliki keikhlasan akan tersesat dalam keangkuhannya. Seorang yang memiliki kesaktian tetapi tidak memiliki kesabaran akan terjerumus dalam ketergesa-gesaan. Tetapi seorang yang ikhlas dan sabar, meskipun ia tidak memiliki kekuatan besar, akan selalu ditolong oleh Allah dengan cara yang tidak terduga. Nggih, Maka janganlah kalian merasa bahwa perjalanan ini hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan semata. Gunakanlah hati yang bersih, gunakanlah akal yang jernih, dan berjalanlah dengan keikhlasan. Nggih, Dan yang ketiga, perjalanan ini bukan untuk dirimu, tetapi untuk amanah yang kau emban. Banyak orang berjalan dalam jalan kebenaran, tetapi akhirnya tersesat, bukan karena mereka kehilangan arah, melainkan karena mereka mengubah niatnya. Pada awalnya mereka berjalan untuk mencari ridho Allah, tetapi di tengah perjalanan mereka mulai mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Pada awalnya mereka berjalan untuk membantu sesama, tetapi di tengah perjalanan mereka mulai ingin dihormati karena perjuangan mereka. nggih, Syekh. Robo Nggih, dan Yoga, nggih, Syekh. perjalanan kalian bukan untuk kemuliaan pribadi, bukan untuk mengangkat nama kalian, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat atau lebih berilmu. Perjalanan ini adalah amanah. Jangan biarkan hawa nafsu mengotori jalan yang telah kalian tempuh dengan susah payah. Nggih, Syekh. Jika kalian merasa bahwa perjalanan ini adalah untuk dirimu sendiri, maka sesungguhnya kalian telah kalah sebelum bertarung. Tetapi
Jika kalian berjalan karena Allah, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan hati kalian. Nggih, Syekh. Dan yang keempat, waspadai mereka yang datang dengan senyuman, tetapi berhati berbisa. Nggih. Di perjalanan ini, kalian akan bertemu dengan banyak orang. Ada yang datang dengan pedang terhunus, tetapi ada juga yang datang dengan senyuman dan kata-kata manis. Tetapi ketahuilah, musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang menghunus pedang, melainkan mereka yang menyusup ke dalam hatimu dan mengubah keyakinanmu sedikit demi sedikit. Yes, Mereka akan berbicara tentang kebijaksanaan, tetapi dalam kata-katanya ada kebohongan. Mereka akan berpura-pura membantu kalian, tetapi mereka memiliki niat yang tersembunyi. Maka jangan mudah percaya, tetapi juga jangan mudah menuduh. Gunakanlah hatimu untuk melihat yang tersembunyi. Nggih, siap. Dan gunakanlah akalmu untuk membedakan mana cahaya dan mana yang hanya fata morgana. Nggih, Syekh. Pahamilah dan renungkanlah. Nggih, Syekh. Nggih, Syekh. Karena kekuatan seperti itu sangatlah berbahaya. Tipu daya yang halus yang mereka tidak akan bisa mengetahui. Namun Syekh, sebelum saya melanjutkan perjalanan, izinkan saya bertanya sesuatu. Silakan. Tadi Tuan Syekh berkata bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah yang menghunus pedang, tetapi mereka yang menyusup ke dalam hati dan mengubah keyakinan kami sedikit demi sedikit. Bukankah seperti itu? Benar. Itulah sebabnya aku mengingatkan kalian untuk selalu berhati-hati. Tetapi jika demikian, Tuan Syekh, bukankah itu berarti seorang juga harus waspada terhadap mereka yang berbicara tentang kebenaran dengan cara yang terlalu sempurna, seolah ingin menanamkan rasa aman yang berlebihan? Tentu saja. Tetapi kalian harus tahu, Probo Yoga, bahwa kebenaran itu memang seringkali terasa halus dan menyelinap ke dalam hati. Iya. Iya Tuan Syekh. Lalu apakah mungkin seseorang bisa menipu manusia dengan kelembutan kata-kata dan cahaya yang menyiraukan?
benar. Apakah kau meragukan kata-kataku, Probo? La haula wala quwata illa billah. Aku bukan melakukan wejanganmu, Tuan Syekh. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Engkau berkata bahwa perjalanan kami masih panjang, tetapi engkau tidak menyebutkan siapa yang menanti kami di ujung jalan. Engkau berbicara tentang keikhlasan, tetapi mengapa engkau tidak menanyakan apakah niat kami sudah benar sejak awal? Ya, karena aku percaya bahwa kalian sudah memiliki niat yang baik. Ya, tetapi bukanlah seorang wali sejati selalu memastikan bahwa seseorang melangkah dengan hati yang lurus, bukan hanya dengan keyakinan yang penuh percaya diri. Sebelum mohon maaf, Tuan Syekh, saya ingin bertanya sekali lagi, siapa engkau sebenarnya? Baiklah. Mas Probo, cukup Mas Probo. Apa maksudmu mempertanyakan Syekh yang telah menolong saya, Mas? Apakah jenengan curiga, Mas? Seolah-olah kok jenengan menganggap beliau ini adalah musuh saya, Mas Probo. Apakah, mohon maaf Mas Probo, apakah jenengan tidak punya rasa hormat terhadap orang atau makhluk yang telah menyembuhkan saya, Mas? Nolongso, saya tidak ingin tidak menghormati siapapun, tetapi bukanlah kita diajak untuk selalu berhati-hati. Tidak semua yang datang dalam cahaya itu membawa kebenaran. Bukankah begitu, Tuan Syekh? Benar sekali. Nah, Mas Probo, jenengan itu sepertinya terlalu banyak berpikir. Tidak semua hal harus dipertanyakan loh Mas Probo. Tidak semua harus